Gue nggak bela Amorim, gue nggak bela Vandenberg, gue nggak bela Kluivert. Mereka main jelek, gue kritik juga, ya kan? Onana coach. Gak lah, I don't agree. No. Dia kebobolan lebih banyak dari gamenya. Iya. All fans MU bilang Onana, nggak bisa. Kita nggak bisa salahkan Onana. Dan eksperimen begini hanya bisa lakukan di friendly match. Di friendly match. Dan ini Walaupun baru kita kecewa banget ya. Ini baru 2 friendly match yang didapatkan oleh Kluivert. Oke, kita jumpa lagi masih dalam obrol babak-babak jazz saya. Wah, julu coach. Sunderland, the home of new Dutch players. Sebelumnya kan di Liverpool banyak. Iya. Sekarang Van banyak Dijk. banget ya. Sekarang banyak. Siapa aja? Geertruida, Brobbey, terus ada berapa lagi? Kalau enggak dari Eredivisie, non Belanda tapi dari Eredivisie. Ini Dan mereka match pertama menang loh lawan West Ham. Dan itu kejutan juga ya. Sunderland. Sunderland itu kan up and down juga ya. Up and down, Degradasi, promosi. Mereka itu kompetitornya Newcastle kan. Iya, sebelumnya. Ya dipisah Ya. sama sungai. Iya. Kalau nggak salah jadi ya. Dan jersinya mirip ya, sana Jadi hitam, kerapnya. sini merah. Mereka kan hitam putih. Ketemu ini merah putih. putih. Ada Indonesianya lah. Ini mirip banget. Kalau nggak salah ada hubungannya dengan jersinya Atletico Madrid. Gak tahu gue. Ya. Kalau nggak salah Atletico Madrid itu dulu sejarahnya itu nggak terlalu banyak duit. Waktu dia beli jersey itu dia mesinnya ke Inggris. Nah, Oh, jersinya Sunderland. atau kebalik begitulah. Oke. Coach, Ya. Indonesia akhirnya nggak lolos nih. Ya, nggak lolos. Nggak lolos. Itu kayaknya kok kita bisa ya dengan Laos nggak mampu menang gitu loh coach. Ya. Gue nonton match itu lawan Aha. Laos. Gue nonton dan ya memang kreativitas nggak ada. Pemain terlalu bermain nyaman, takut bikin kesalahan. This is different team? Different team dong. Oh yang sekarang? Ya. Nggak beda banget gitu kita bandingin Dibanding yang mana dulu? yang dulu, yang sebelumnya. Oh ya beda lah. Dulu ada Nathan, Justin, Strike, Marcelino, bahkan Rido kalau nggak salah main di situ juga. U23. Iya, sekarang ini pemain Liga 1 semua. Ya beda lah, beda banget kualitasnya. Pelatihnya mungkin Dulu kan STY kan? ya STY. Mungkin pelatihnya butuh waktu lagi untuk kan dia komplain bahwa kita itu kurang kreativitas. Tapi memang itu tugas pelatih untuk meningkatkan kreativitas. Untuk Iya dong. Iya dong. Tapi dia butuh waktu juga. SC kan sering dapat waktu untuk persiapan 2 bulan trial ke Kroasia kemana. Ini 5 hari latihan. Nggak ada trial, nggak ada apa-apa. Kamu lawan Laos coach. Iya betul, I agree. It was very bad. Betul. Tapi ya kembali lagi ke kualitasnya. Nih. Nah, pas lawan Macau menang, itu setengahnya diganti. Tapi lawan juga Korea loh. Korea ini kan bukan tim kemarin sore. Ya. I mean yang sudah established gitu loh. Ya. Jadi kalau lihat ya, we have to memang ini berat dan event ini terlalu cepat datangnya buat Vandenberg. Dia nggak dapat waktu untuk persiapan dengan benar. Jadi kalau bilang siapa pelatih juga ada salahnya. Ya. Waktu persiapan juga terlalu mepet dan kualitas pemain juga nggak sedahsyat dulu. Zamannya STY. Itu kan ya praktis cuman Dion Marks doang, satu doang center back yang jadi apa namanya? Tapi naturalisasi. pemuja-pemuja STY keluar lagi nih coach. Ya biarin aja. Itu hak mereka. Stupid gitu untuk membandingkan si Kon sekarang. Sama kalau gue harus bandingkan seorang Helmi Yahya 20 tahun lalu sama Helmi yang sekarang kan beda. Iya kan? Pengalaman hidup bertambah 20 tahun. The mistake that you made 20 tahun lalu you won't make it now. Tapi kan dengan zaman STY kan nggak beda 20 tahun coach. Enggak, tapi kualitas pemain beda, persiapan beda, dan uji cobanya lebih banyak. Dia kan dapat uji coba. Baru 2 event loh. Pelatih itu kan bukan tukang sulap. Tapi saya pikir draw dengan Laos itu tidak termaafkan. I agree. Karena jauh banget loh. Gue setuju, cuman it happens. Iya, sekarang kalau kalah dengan Korea lebih dari 1-0 pun I'm okay. Sama aja, gimana apakah MU kalah lawan Grimsby bisa di-accept? Enggak bisa it's not acceptable. Ya. Mau alasannya apapun nggak bisa diterima kalah lawan divisi 4. Iya. Kalau dibilang ini nggak bisa diterima, gue setuju. Gue setuju, tapi realitanya memang begitu. Oke. Jadi ini gitu. Jadi
gue bilang kalau mau pecat Vandenberg, gue sih fine-fine aja, tapi kasih dia waktu dulu. Iya dong. Iya kan? Itu. Kalau dia setelah setahun, 1 tahun masih nggak ada progres, ya silakan diganti. Tapi sekarang terlalu pendek lah waktunya. Karena kalau di Liga Inggris tuh 3 game nggak menang out, 3 game nggak menang out. Itu ridiculous. Makanya tim-tim yang kayak gitu kan nggak maju-maju. Kita lihat lah tim yang sering gonta-ganti pelatih, maju nggak? Nggak kemana-mana juga. Itu bukan solusi lah. Ini bukan berarti lo bela Amorim, Enggak. itu harus pecat. Enggak. I mean, gue nggak bela Amorim, gue nggak bela Vandenberg, gue nggak bela Kluivert. Mereka main jelek, gue kritik juga, ya kan. Tapi lebih fair kasih mereka waktu dulu. Dan bahkan waktu jamnya ST pun gue begitu. Gue kan dukung kasih ST waktu. Trial di sini kalah lawan Iran, diuji coba kalah lawan Irak. Uji coba itu biasa aja kalah, ya kan. Nggak gue kritik juga. Oke. Gitu. Coach, kita ke tim senior di mana kita juga kemarin lawan Lebanon ya. Ya Allah coach, negara perang begitu ya, dan kita akhirnya cuman 0-0 dengan serangan yang banyak banget possession dan sebagainya. Lebanon nggak mau main kan, maunya parkir base doang kan. Ya berat juga. Ya kembali lagi kita lihat di Liga Inggris atau Inggris dibuat tuh lawan Andorra. Andorra loh. Tahu penduduk Andorra berapa? Tahu penduduknya berapa? Di bawah 1 juta lah ya. Is it? 84.000. Iya, itu kan satu kota negara kecil di Spanyol. Iya. 84.000. 1-0. Cuman 1-0. Match kedua 1-0 itu penalti juga kalau nggak salah. Match kedua 2-0. Satu bunuh diri. Andorra loh. But it happens. Inggris kurang mewah apa? Iya kan? Jadi untuk gue kalau tim lu nggak mau, kita nggak bisa jor-joran juga karena ini kan friendly. Nah kalau cedera, ngapain? What did I say di sini? Apa yang pernah gue bilang minggu lalu? Gue akan kecewa kalau Kluivert nggak main 4 back. Dan dia mainkan 4 back. Dalam uji coba yang kita lihat bukan skor, build up-nya, eksperimennya. Dia melakukan eksperimen dengan beda sistem dan menaruhkan beberapa pemain di sistem yang berbeda. Kevin Dix jadi stopper, Reinders di belakang striker, Reinders yang selalu dianaktirikan dulu di belakang striker. Kambuaya, Mark Klok main luar biasa. Bocah 19 tahun dari MLS diberi kesempatan. Miliano babak pertama luar biasa. Shane diberi kesempatan lagi. Jadi starter di kiri, keren banget mainnya. Fano diberi kesempatan karena tujuan friendly itu benar-benar bereksperimen. Apakah gue puas dengan yang terjadi? Sangat puas. Apakah kita sudah siap menghadapi Saudi? Iya. At least kita tidak pernah tahu pemain mana yang fit nanti. Iya dong. Nah. Nanti di bulan Oktober minimal Kluivert sudah punya 2 sistem di mana pemain bisa menjalankan dengan 3 back dan dengan 4 back. Dia mau pilih yang mana terserah. Kayak gue kan selalu bilang main 3 back Rido harus main 5 back Max Hilgers. Tapi kemarin gue lihat Kevin Dix main sebagai stopper, gue mending Kevin Dix. Yang main sebagai stopper. Dan eksperimen begini hanya bisa lakukan di friendly match. Di friendly match. Dan ini walaupun kita kecewa banget ya. Ini baru 2 friendly match yang didapatkan oleh Kluivert. Gitu. Ball position 81. Makanya emang mereka nggak mau main Lebanon ini. Udah gitu mainnya kasar banget. Ada berapa kali insiden kan ya? Mainnya kasar, benar-benar kasar. Ya. Semua dihajar. Kalau nggak Marcelino dihajar, Tom Hai dihajar. And ini cuman friendly, ngapain lu main? Jangan-jangan dapat suruhan tuh instruksi dari Saudi sama Irak. Saudi lah, untuk ngancurin kali ya. Untuk supaya kita bikin cedera gitu. Ya maksud gua lu biar Lebanon ini juga kan friendly gitu. Ngapain sih parkir bis kayak gitu? Betul. Mending kayak lawan siapa Macau Taiwan. Ya. Taiwan ini friendly, kita main terbuka. Dihajar 6-0, we don't care, yang penting kita main. Mending kayak begitu. Iyalah. Mereka dapat apa juga gitu dari parkir bis seperti mereka itu. Cuman gue nggak ngerti pelatih apa itu kayak gitu, nggak paham gue. Kan diajarin Mourinho tuh coach. Gue kalau jadi
FA-nya Lebanon gue pecat itu pelatih. Iyalah. Friendly match gitu. Maka dari itu. Latihan bertahan emang. Iya, nggak ngerti juga. Mereka udah nggak lolos juga. Iya, nggak lolos juga. Iya. Terus ngomong apa? I don't get it. Pelatih kadang-kadang pemikirannya gimana? Iya. Oke, kita lihat ke apa berikutnya. Kita akan ngebahas ini juga menarik nih coach ya. Oke. Ini hasil kualifikasi Piala Dunia. Ada yang calculated win, tetapi ada juga yang kejutan. Coach, kejutan saya pikir di CONCACAF ya. Brazil kalah 1-0 lawan Bolivia dan kemudian Ekuador mengalahkan Argentina. Bolivia itu ketinggian 4.000 plus. Ya, banyak tim yang tumbang di situ. Dan mereka runner up sekarang loh di siapa? CONCACAF. Ya. Bolivia ya. Hanya di bawah Argentina. Bukan. Iya. Ekuador yang runner up. Ekuador nomor 2. Bolivia nomor 7. Jadi Bolivia yang nanti bermain lawan mungkin kita. Untuk playoff. Untuk playoff ya, Piala Dunia. Jadi gue baca interview Brasil protes karena diberlakukan tidak profesional oleh panitianya, oleh polisi di situ, sama ball boy. Jadi kayaknya dikerjain Brasil. Di situ mereka protes. Tapi ya Brasil rank 5, ya Brasil ini kan gue nggak pernah impress dengan Brasil. Jadi udah pemainnya bukan Brasil yang kita kenal, pelatihnya Ancelotti pula, udah selesai lah. Untung lo nggak nonton pasti ya? Ngapain nonton? Happy dong lo Ancelotti kalah ya. Tapi ya di lapas itu kering ya coach ya. Wah orang nggak bisa bernapas. Udaranya tinggi. Tipis banget. Oksigennya tipis. Iya, megap-megap orang main di situ ya. Betul. Dan apa? Lihat Argentina kalah. Argentina kalah 1-0. Messi tidak main. Jangan-jangan Messi tidak akan main juga di Piala Dunia. Jangan-jangan. Iya. Kondisi fisiknya. Dia juga bilang, gue nggak tahu. Belum tentu main. Ya, belum tentu main. Yang lebih gila itu Ronaldo coach yang lebih tua. Dia kan masih ngegolin gitu. Dia ambisius aja. Ini orang pemain ambisius dan gue bilang 40 tahun you should stop. Karena body lu udah nggak. Dia lebih 40 tahun dan tetap ngegolin kemarin sempat dalam satu penalti game ya, tapi ya. hat-trick ya whatsoever lah. Ya jadi menurut saya penalti sih gue juga bisa kalau ngegolin penalti. Bisa lah. Tergantung kipernya gue lo masuk. Portugal mengalahkan ya Hungaria 3-2 ya. Nah yang ramai itu Prancis lawan Israel coach. Italia lawan Israel. Sorry. Yang Italia lawan Israel yang gamenya tuh sampai 5-4 gitu. 9 gol. Lawan Israel bisa kebobolan 4 kita. Iya itu. Pelatih marah-marah tuh. Ini. Parah ini Italia ini. Dan ini kan game kualifikasi kan, bukan friendly ya kan? Iya. Bisa kipernya Donnarumma loh. Tapi ya belakangnya ya so-so aja. Bisa gue nggak ngerti lah Gattuso. Dia main 4 back kan. Ya. Sementara pemainnya rata-rata main 3 back kan. Di Italia kan rata-rata 3 back. 3 back. Tapi dia tetap terapkan 4 back. Sama kayak pemain timnas kita kan rata-rata main 4 back. Makanya gue bilang jangan main 3 back. Ada beberapa pemain agak kagok. Ya. Karena kualitas pemain kita kan bukan kualitas dunia. Ya. Makanya gue usulkan 3 back. Nah ini kebalikannya di Italia. Pemain lu rata-rata main 3 back. Kenapa lu terapkan 4 back? Agak lucu juga yuk. Ya. Nah, tapi ya Gattuso, what do you expect? Inggris menang lawan Serbia 5-0. Serbia ini hancur. Tapi Inggris main bagus. Gue nonton ini juga. Dan Rashford nggak main. Main. Cetak gol dia penalti. Yang di game ini? Ya. Oh ya. Di yang 05 gol kelima itu dia yang cetak. Dia sebagai super sub. Super sub ya, super sub. Tapi Inggris main bagus. Gua harus akui. Iya dong 5-0. Enggak, di luar 5-0 permainannya bagus. 5-0 itu bisa gol kebetulan, penalti, counter attack. Kayak Sportingnya Gyökeres menang lawan Man City. Itu nggak bagus mereka main. Dapat 2 penalti sama counter. Tapi Inggris kemarin main bagus. Iyalah. Mendominasi. Dan lawan Serbia juga bukan tim kemarin sore juga. Jadi which is bagus untuk percaya diri Inggris. Ini juga gila coach siapa Norwegia ya. Ini gila sih. 11-1. Cetak 5 gol dia. Asgard 4 gol, Odegaard 1 gol 2 assist. Ya, Moldova emang tim kecil, tim gurem lah. Ya. Tapi nggak 11 juga kali. Iya. Jarang-jarang kita lihat double digit di sepak bola Eropa. Belgium 6-0 lawan Kazakhstan. Iyalah.
Ya, 6-0 masih wajar lah. 5-6, 7 masih oke lah, tapi nggak 11 kali. Iya. Oke, Jerman. Jerman ini dihujat ya setelah kalah 2-0 lawan Slovakia kalau nggak salah. Ya, lawan 2-0 kalah lawan Slovakia, dihujat sama satu negara. Irlandia Utara ini kan juga tim gurem. Ya. Ya dong. Irlandianya lumayan. Ini Irlandia Utara, ya. Lebih gurem lagi. Ya. Irlandianya untuk gue udah gurem ya. Nah, kalah menang 3-1 ya. Ya. Kalau nggak salah di Argentina nggak ada Garnacho ya. Garnacho suruh main di timnas RT aja. Pakai. Gue nonton itu juga Turki Spanyol. Itu persaingan Lamine Yamal sama siapa lagi yang ada? Arda Güler sama Yildiz pemainnya Juve. Kenan Yildiz. Mamat bilang ke coach, ini Kenan Yildiz keren, gue lihat ini pemain gocek doang. Gue nggak tahu mungkin di Juve bagus ya, tapi yang kemarin gue lihat di Spanyol nggak biasa banget, egois banget. Terus tahu kipernya Turki, pelatih Turki siapa? Siapa? Montella. Oh iya? Montella. Dan gue pikir, nah ini 6-0 tahu cara Turki bermain kayak siapa? Kayak Postecoglou zamannya di Spurs. High defense, banyak ruang di itu, coba ngepres, diobok-obok sama. Ini karena nggak efektif ya. Lamine Yamal itu 2 kali depan gawang nggak masuk. Kalau nggak lebih banyak lagi ya? 10 bisa itu. Parah. Itu penonton Turki menit 70-an udah keluar stadion. Parah. Mungkin dia calculated loss kali, coach. Jadi dia kepengen. Ini bukan calculated loss. You overestimate the capacity of your team. Gak semua tim bisa bermain high press. Gak semua tim bisa antisipasi untuk counter. Apalagi yang lu harus jaga itu Lamine Yamal dan Nico Williams. Yang punya speed luar biasa. Walaupun Yamal gak cetak gol, tapi dia main keren. Dia terlalu overestimate timnya. Timnya gak sehebat yang dia pikir. Oke. Coach, ngomongin lompat ke Piala Dunia. Mungkin Piala Dunia 2026 akan menjadi Piala Dunia yang sangat menyedihkan ya. Karena itu mungkin pertandingan terakhir bagi bintang-bintang terbaik sepak bola ya. Ronaldo mungkin terakhir, Harry Kane mungkin terakhir, Lewandowski mungkin terakhir, Benzema kalaupun terpanggil terakhir. Ya, kemudian juga Messi mungkin terakhir, mungkin sudah nggak ada lagi. Mungkin sudah nggak ada lagi. Ya, De Bruyne ya, kalaupun terpanggil mungkin terakhir. Ya, betul. Gila lu, so many. All bintang-bintang tuh coach. Ya, betul. But there is time to come and time to go. Sure. This is time for them to go. Ya. Kita harus membina, mendidik bintang baru. Bintang kayak Yamal. Ya. Bintang mungkin kayak siapa lagi ya? Ya banyak lah. Ya. Yang muda-muda. Itu pemain Liverpool yang gue sangat impress. Yang Rio, 16 tahun itu ya? 16. Pemainnya Arsenal 15 tahun, Max Dauman. Kalau dibina dengan benar, wah hebat itu. Terus siapa lagi di jalan? Mungkin pemain kayak Arda Güler bisa lebih bagus. Yildiz mungkin bisa lebih bagus. Terus banyak pemain muda yang punya potensi. Yang di Inggris juga banyak banget sih. Ya. Si Wharton baru umur 21. Udah kayak gitu kemampuannya ya. Ya, terus siapa lagi? Madueke main keren kemarin juga. Di sayap kanan dia. Ya, mungkin nggak ada bintang yang you sebut tadi. Tapi 2030 ini lebih akan penuh dengan tim. Bintang-bintang baru ya. Ya, mungkin nggak banyak bintang, tapi lebih ke teamwork semua. Lebih ke teamwork. Kalau bintang-bintang itu pergi, menurut lu siapa yang sekarang coach yang step up akan menjadi the next GOAT katakanlah? Erling Haaland kah? Gak ada. Haaland kan di bawah ekspektasi kita dari awal ya coach. Dulu tuh kayaknya gimana gitu. Haaland itu terlalu tergantung sama temen-temennya. Dan temen-temennya di Norway kan ya so-so aja. Ya. Iya kan? Ya. Jadi kalau dibilang bener-bener bintang, Yamal mungkin. Mbappe mungkin. Karena Mbappe sama Yamal dikelilingin oleh pemain yang cukup berkualitas. Betul. Ya kan, itu penting juga dong.
Nah Brazil gue nggak yakin karena pemainnya ya so-so aja, Paquet aja bisa jadi starter, Emerson Royal aja bisa masuk, pemain apaan tuh? Rafinha bagus dong. Rafinha oke. Ya. Rafinha oke. Vini, Rafinha, Rodrigo aja nggak dipanggil. Pemain Madrid nggak ada yang dipanggil malah. Jadi untuk gue ya jangan berharap banyak bintang lahir di 2030, tapi lebih ke teamwork. Lihat pelatih mana, pelatih yang punya peran besar nanti. Ini kayak gue dulu di NBA coach. NBA dulu kan era Jordan turun itu, terus pemain yang menggantikan itu mau siapapun, mau Kobe, mau Shaq, itu tidak sehebat levelnya Jordan. Agak turun loh NBA dan sekarang baru step up lagi. Lu tahu coach, gue dihubungin oleh NBA untuk siaran lagi, play by play. Sekarang? Iya, akhirnya kemarin harganya udah deal tuh. Gue minta tinggi mau dibayarin, akhirnya gue tolak lah karena gue sibuk banget. Live coach, ya 2 jam, 2,5 jam, play by play. Ya saya dulu tuh play by play. Saya sempat sampai ke Amerika. Gue bingung aja, gue udah 16 tahun lebih ya, nggak nyentuh NBA. Nama gue masih mereka cari tuh coach. Ya, gue dikontak gitu. Dia kontak Amerigo. Udah mau dealan, gue bilang enggak, no. Saya udah terlalu sibuk lah. Gue dijasai aja lah. Jangan lupa loh kita nanti. Makanya kan gue bilang there is time to come and time to go. Time to go. Sama kalau orang minta gue suruh ngelatih futsal, enggak akan. Karena ya kita harus move on. Iya. You sibuk, gue juga lumayan sibuk dengan aktivitas gue. Dan kita akan kedatangan berapa bintang timnas ya. Lagi deal-dealan kita ya akan jadi tamu saya dengan Koci. Jadi terima kasih. Nama mungkin Tom Haye segala macam ya. Silakan kita ngobrol di sini ya. Jadi ngobrol. Oke, kan kemudian ini juga topik yang menarik juga untuk kita bahas, yaitu coach, ini game keempat, minggu keempat ya dari IPL ya. Yang paling the big match adalah derby MU City. Kali ini gue pikir MU bisa menang loh. MU itu dengan kondisi City yang tidak baik-baik saja juga. MU itu kalau lawan tim besar kan selalu bagus. Lawan Arsenal kan lebih bagus mainnya. Tapi kalah. Iya. Gue tahu lu mau ngomong begitu. Enggak gitu fakta. Itu kita bicara yang jelas realita. Itu Arsenal mengalahkan MU tidak gampang. Iya. Ya. Enggak, gue akui MU lebih bagus. Ya. Cuman habis itu jeblok juga MU. Ya. Artinya MU ini nggak konsisten. Nggak lama kemudian kan kalah lawan Grimsby itu. Gue pikir-pikir coach, yang membuat MU terprosok sampai 11-an itu ada satu orang. Onana coach. Enggak lah, I don't agree. No. Dia kebobolan lebih banyak dari gamenya. Iya. All fans MU bilang Onana. Nggak bisa. Kita nggak bisa salahkan Onana. Karena kalau defense-nya bagus, belum tentu. Emang blunder waktu lawan Grimsby. Sering banget dia blunder. Cuman kalau lu lawan divisi 4, hanya cetak 2 gol, it's a disgrace. Lawan divisi 4 harusnya cetak 8 gol. Kasarnya begitu kan. Bahwa Onana jelek, oke, fine. Tapi gue rasa tidak fair untuk semua disalahkan ke Onana. Karena dia melakukan banyak save juga. Andai Onana sebagus De Gea aja, mungkin akan ada game-game yang kalah. I agree. Ya dong, tapi tidak mengangkat MU ke rank 4 atau rank 3. Ya mungkin 15 ke 10 lah. Ya nggak 11-an juga lah. Lu pelit amat sih kalau ya oke, 9. 8. MU emang parah pemainnya. Dan Onana adalah bagian yang parah, makanya udah kalau salah dari 140 game dia kebobolan 150 coach. 50 udah dibuang, 5 pemain udah dibuang, tambah 1 Onana, 6 pemain. Kita lihat bisa nggak? Nah sekarang kalau saya terpuruk lagi, asumsi ya kita berandai-andai aja. Lawan City kalah 4-0, asumsi. Kiper barunya blunder, mau salahin siapa lagi? No. Amorin. Nggak bisa kita salahkan 1-2 orang. It's a teamwork. Kalau nggak berhasil, pemainnya juga salah, pelatihnya juga salah, manajemen juga salah. Menurut gue sih Amorin coach. Saya dari awal ini, kenapa sih milih dia? Gue juga bingung. Too early. I agree. Too early. Itu udah gue bilang, gue mau lihat. I give him kayak nggak ada pelatih hebat aja yang berada di luar gitu. Orang kan selalu melatih MU kan rata-rata seluruh pelatih mau dong. Asumsi ya, karena tim besar. Amorin, siapa dia? Betul, I agree. Cuman gue nggak pernah mau kritik pelatih yang baru masuk. Makanya dia masuk di bulan apa? Benar, dia nggak tahun kedua lah. Ini udah tahun kedua. Tahun kedua, tapi kan dia belum full masuk. Dia belum Oktober November kalau nggak salah.
Dia masuk di bulan let's say Oktober sampai bulan Mei, let's say 7-8 bulan. Di situ MU rank 15, hancur. Nah, tahun ini baru kita kritik. Karena dia dapat 3 pemain baru yang dia mau. Dia dapat kiper baru. Ya kita lihat kalau masih hancur-hancuran baru salah Amorim. Karena kembali lagi sebenarnya kesalahan kan simple. Pemain lu bisa adaptasi dengan sistem lu atau enggak? Nah itu yang gue lihat kan dia selalu kalau dia nggak bisa ya 3-4-3 gitu. Gue lebih menghargai Mourinho coach. Betul. Yang menyusun dari stok pemain yang ada, kondisi mereka dan dia ramu jadi sebuah strategi. Walaupun nggak atraktif. Walaupun atraktif, kadang-kadang dia harus parkir bis. Ya, tapi kan begitu mestinya. Lu harus bangun tim lo strategi dari kondisi pemain yang ada. Dan lawannya akan mainkan strategi apa? Ini semua 3-4-3. Betul. Semua 3-4-3 dan ya kita lihat nyaris nggak ada 3-4-3 yang konsisten sempurna. Betul. Karena memang susah main 3-4-3 itu nggak gampang. Bener nggak gampang. Xabi Alonso aja yang juara dengan Leverkusen 3-4-3. Habis itu nggak di bawah Xabi Alonso masih nggak juara juga. Di Madrid main 4 back. Dia. He change. Haruslah. Dan Amorim harusnya berubah. Makanya kita tunggu aja mau kapan berubah. Banyak banget korbannya coach dari kalau 3-4-3 nggak berhasil. Iya. Dia banyak banget pemain-pemain talented yang harus keluar karena tidak cocok dengan strateginya dia. Ada Mainu, kan? Ada berapa pemain lagi yang tiba-tiba nggak bisa ngapa-ngapain. Dan maksa juga coach memainkan Ugarte segala macam ya. Tapi gue pertanyakan ya. That's true, itu realitanya bahwa banyak pemain muda nggak bisa adaptasi atau ribut. Tapi pertanyaan gue kan adalah kalau punya pemain yang lembek diinjeng juga. Nah, Amorim ini kan keras, kayak Ten Hag keras. Cuman memang harus ada ada approach yang beda dari yang lain. Dan ini mungkin dia nggak kuasai. Mungkin dia terlalu too harsh atau terlalu disiplin, terlalu keras sehingga ada beberapa pemain nggak nyaman. Karena kalau masuk ke MU ini kan banyak pemain toksik di dalam. Ya kan udahlah, kita udah bersih-bersih udah dibersih-bersih. Udah 5 pemain udah dibuang semua nih. Nah sekarang harusnya perform. Perform. Mulai lawan karena udah dapet kiper baru, semua orang salahkan Onana. Oke, lu dapet kiper baru, kita lihat. Onana separah itu gajinya tinggi banget ya coach ya. Dan yang ngerekrut itu adalah timnya Turki. Kita bilang, hey, tim Turki itu, liganya kan ranking berapa sih? Bawah Turki. Turki itu mereka dapat duit dari mana ya coach? Turki itu 7, 8? Bentar, 7 Portugal, 8 Belgia, 9 Turki. Mereka dapat duit dari mana? Ya, hengki-pengki. Nggak tahu juga. Iya kan? Aneh kan? Nggak tahu juga dari mana. Mourinho dibayar mahal semua tuh coach. Nah, si itu Osimhen gitu minta gaji 16 juta net. Dikasih. Nah Turki itu kan ya kalau dia termasuk dia Eropa tapi mungkin nggak full Eropa kan 50% pajak. Yang ada yang mungkin 30%, jadi minimal 20, 21, 22 lah gajinya kotor yang harus dibayar. Oje bilang gue minta 16 juta net. 16 juta net. Ada yang bayarin? Ada yang bayarin, Galatasaray bayar. Galatasaray, Fenerbahce. Fee-nya 70 juta, 75 kok nggak salah. Siapa? Fee-nya Osimhen 75 juta loh. Dibayar sama Galatasaray. Setahun? Fee. Oh, fee-nya? Transfer fee. Mahal banget dong ya? Iya, mahal. Euro, bukan pound. Euro. Ya termasuk mahal lah. Sangat lah. Nggak murah tapi ya buktinya ada yang bayar. Buktinya Turki bisa bayar. Gue nggak tahu caranya gimana itu, ngutang atau berapa tahun nggak ngerti. Campur pasir kali ya. Campur pasir. Campur daun. Campur daun. Siapa lagi coach? Arsenal akan berhadapan dengan Nottingham Forest. Forest dapat pelatih baru. It is not easy game. Not easy game. Pelatih baru Postecoglou yang kita tahu mainnya kayak apa. Press, high defense itu. Kita lihat apakah Arsenal bisa memanfaatkan atau enggak. Tapi justru lawan tim-tim gini Arsenal harus menang kan. Kalau Arsenal punya ambisi untuk jadi juara, lawan tim gurem ini harus menang. Ya bukan gurem lah, lawan papan tengah ke bawah lah. Sementara Liverpool masih stabil ya, menang ya. Liverpool lawan Burnley ya. Burnley. Ya Burnley. Oke. Itu Brentford, Burnley. Ini Brentford.
Ya harusnya Liverpool juga lawan tim-tim kayak gini harusnya menang. Dan biasa menang mereka. Karena jarang sekali Liverpool kalah gitu. Apalagi Yang gue cuman yang gue lihat, yang gue pantau itu pemain 150 juta itu. Wirtz. Wirtz. Oh ya, sama sorry, Isaac sama Wirtz, dua ini. Gila mas semua ya. Chelsea mestinya menang lah ya. No, belum tentu juga menurut saya. Belum tentu. Brentford itu tim penuh kejutan itu. Iya, dan Chelsea juga nggak bagus-bagus amat. Yang harusnya menang itu ya Spurs itu kan lagi bagus. Ya, kita lihat bisa konsisten nggak lawan West Ham. Newcastle lawan Wolverhampton, saya pikir juga not easy game. Ya. Fulham mestinya menang lah ya. Fulham lagi bagus. Palace Sunderland nanti Brian Brobby cetak hat-trick untuk Sunderland. Lu lagi berpihak sama Sunderland. Tapi di luar Arsenal gue pantau Liverpool yang 3 pemain Belanda. Crystal Palace lagi bagus coach. Iya, Crystal Palace lagi bagus. Iya, lagi bagus. Mau lihat gue pantau pemain-pemain Belanda aja yang di situ bisa survive nggak? Kalau nggak kita maki-maki. Oke Kak Ji. Kita berdoa aja nih gamenya minggu keempat. This is IPL ya. Di luar dari Liga Inggris, siapa barangkali ada game-game lain yang bisa di Inter Juve. Wow. Inter Juve main itu keren. Juve lagi bagus. Inter masih ya belum seperti zamannya Simone Inzaghi. Kan Kifu pelatih barunya. Jadi tapi Inter timnya solid juga sih. Ini seru. Ini gue harus nonton ini. La Liga, Madrid, Barcelona, Atletico. Nggak tahu gue. Bukan lawan tim-tim besar. Atletico males gue nonton. Paling males di La Liga. Madrid gue masih nonton loh. Lu gak suka sama pelatihnya kali ya? Juga. Tapi aneh nih tim. Kadang bertahan, kadang babak pertama bertahan, kadang menyerang bagus. Kalau lu udah bagus menyerang di babak pertama nggak dapet gol, ngapain lu main bertahan di babak kedua? Nggak make sense gitu loh. Iya kan? Nah itu tim-tim yang aneh itu ATM. Iya, tapi itulah. Makanya nggak kemana-mana. Gue pengen lihat Real Madrid aja di bawah Xabi lagi seperti apa. Begitulah Diego Simeone, still the highest paid. Enggak, Pep sekarang. Pep sekarang. Pep sekarang. Perpanjangan. Iya. Kan masih 2 tahun. Pep itu kalau nggak salah sekarang 24 million. Bukan rupiah, worth it lah. Pounds, euro, ya worth it lah. Dia juara di berapa liga lah. Iya, ya worth it. Kalau champion juga. Pep worth it. Si Diego Simeone kan cuma di situ doang kali. Iya, 2 kali doang juara Liga dalam berapa belas tahun di situ. Oke, masih akan menarik. Minggu depan kita akan jumpa lagi membahas yang keempat ini dan juga kita akan membahas minggu kelima dari berbagai liga yang ada di dunia. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye bye.